어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dengan NIM 17066230015 Prodi S1 Akuntansi ingin memaparkan tentang komunitas konsumen tindak tegas kebocoran data di platform e-commerce PTX dan dampak terhadap kepercayaan penggunanya. Oke, baik. Jadi pada Mei tahun 2020, 91 juta akun PTX, sebuah platform e-commerce yang besar, diretas oleh Wisodeng dan dijual di dark web. Data yang bocor termasuk user ID, email, dan nomor handphone. Insiden ini menyoroti pentingnya keamanan data dan berdampak pada privasi serta reputasi PTX. Sebuah organisasi hak konsumen turut serta melaporkan PTX ke pengadilan atas tuduhan kelalaian dalam melindungi data pengguna. Nah, berikut adalah bukti dari hasil retasan Wisodeng. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Jadi ada sebuah organisasi hak konsumen menggugat PTX dan Otoritas Komunikasi Nasional di Pengadilan Negeri Jakpus, Jakarta Pusat, menuntut sebesar 100 miliar rupiah karena kelalaian dalam melindungi data pengguna. Privasi sebagai hak fundamental ditekankan oleh tanggung jawab korporat. Kebocoran data menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap platform e-commerce dan memicu perubahan dalam perilaku keamanan digital pengguna. Di tengah gugatan yang dilayangkan oleh hak konsumen tersebut, terungkaplah pentingnya selesainya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Nah, penggugat berharap agar RUU PDP dapat segera diselesaikan untuk memberikan hukuman berat kepada pelaku kejahatan cyber serta memastikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi pengguna. Seiring dengan itu, penelitian juga menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi yang spesifik mengenai kebocoran data pengguna di internet oleh pelaku bisnis menjadi salah satu alasan mengapa kasus seperti ini seringkali dianggap tidak serius. Teori kepercayaan sosial menguraikan dampak negatif kebocoran data terhadap reputasi perusahaan, menekankan pentingnya kebijakan keamanan data yang efektif, dan regulasi yang ketat untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Dampak kebocoran data ini signifikan terhadap kepercayaan pelanggan di PTX. Banyak pengguna mulai meragukan keamanan platform yang berpotensi menurunkan transaksi dan pendapatan. Sebagai respons, PTX harus melakukan upaya transparansi dan investigasi menyeluruh untuk memulihkan kepercayaan pengguna, termasuk kerjasama dengan lembaga keamanan cyber dan otoritas terkait. Apa sih transparansi yang mungkin harus dilakukan oleh PTX ini? Nah, jadi PTX memastikan transparansi dengan menyampaikan data apa saja yang bocor kepada pengguna. Hal ini pasti dilakukan untuk membangun kepercayaan kembali dan mengurangi ketidakpastian. Yang kedua tadi, investigasi dan perbaikan sistem. PTX melakukan investigasi untuk memastikan akun dan transaksi tetap terjaga. Perusahaan juga melakukan upaya perbaikan sistem secara internal maupun eksternal untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Nah, berbagai laporan mengungkapkan detail kebocoran data dan respons PTX, serta tanggapan dari regulator dan pakar keamanan cyber. Untuk mencegah kebocoran di data di masa depan, perusahaan harus meningkatkan enskripsi data, melakukan audit keamanan secara rutin, dan menyelenggarakan pelatihan keamanan untuk karyawannya. Edukasi pengguna tentang keamanan digital dan penguatan regulasi perlindungan data juga menjadi aspek yang krusial. Simpulannya, gugatan oleh komunitas konsumen atau yang kita sebut penggugat sebelumnya terhadap sebuah platform e-commerce populer menekankan pentingnya pengamanan data pribadi.
Kebocoran ini memunculkan seruan untuk peningkatan keamanan dan transparansi dengan tujuan utama memulihkan kepercayaan pengguna dan menguatkan regulasi perlindungan data di Indonesia. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.